Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tia Febrapania sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, pendekatan adalah landasan teoritis dalam menentukan suatu metode. Pendekatan ini dijadikan sebagai sudut pandang proses pembelajaran sehingga nantinya kita bisa menentukan suatu metode yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Landasan teoritis ini harus berdasarkan teori yang sudah ada sehingga dari teori tersebut kita mampu mengembangkan metode-metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar. Di sini ada berbagai macam-macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan formal. Pendekatan formal merupakan pendekatan klasik dan tradisional dalam pembelajaran bahasa. Pada dasarnya, pendekatan ini muncul karena dianggap bahwa dalam pembelajaran bahasa kegiatannya sangat rutin dan konvensional. Kedua, pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahwa bahasa adalah seperangkat kaidah. Dalam pendekatan struktural ini, siswa akan dituntun untuk lebih menguasai tata bahasa sehingga kelebihannya siswa akan lebih cermat dan cepat dalam menyusun dan membentuk kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang bahasa diajarkan oleh gurunya. Sehingga dalam pendekatan struktural ini, pengetahuan di bidang kognitif siswa lebih ditekankan dan diutamakan. Ketiga, pendekatan keterampilan. Sebelum seseorang guru mengajarkan pembelajaran di kelas, tentunya seorang guru harus memiliki keterampilan dalam mengajar, sehingga guru harus menguasai pendekatan keterampilan tersebut. Pendekatan keterampilan ini lebih menekankan pada keterampilan intelektual, sosial, dan fisik karena ketiga keterampilan yang mendasari pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses. Keempat, pendekatan fungsional. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita bisa merasakan fungsi bahasa tersebut. Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Manusia menggunakan bahasa dalam kehidupannya untuk saling berkomunikasi dengan manusia lainnya. Kelima, pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu sering disebut dengan pendekatan integratif. Artinya, bahasa dalam penggunaannya tidak berdiri sendiri, baik secara formal maupun resmi. Contohnya pada saat membaca berhadapan dengan kosakata, kalimat, dan ejaan, dan pada saat menulis perlu memilih kosakata yang tepat untuk membuat dan membentuk kalimat. Keenam, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang lebih menekankan pada tugas dan fungsi bahasa untuk berkomunikasi. Karena dalam pendekatan komunikatif ini, kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri yang pertama atas penyampaian materi yang sudah dijelaskan tadi. Baik, untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Jadi metode adalah sebuah prosedur atau cara kerja yang sudah dirancang untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Metode ini bagaimana digunakan oleh seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, dan tentu suasana yang harmonis, serta membangun kegiatan pembelajaran yang alami di mana seorang guru atau pengajar dan peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Ada beberapa metode pembelajaran bahasa Indonesia yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah metode pembelajaran bahasa. Yang pertama ada metode terjemahan. Jadi metode terjemahan ini adalah metode pembelajaran bahasa yang biasanya digunakan dalam pembelajaran bahasa asing yang sulit dimengerti oleh siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah metode tata bahasa.
Penggunaan metode tata bahasa lebih mengarah kepada bagaimana penjelasan penggunaan kata-kata dan tata bahasa dalam sebuah kalimat yang terdapat daftar kata-kata dan butir tata bahasa yang berbentuk tulisan maupun tulis cerita. Kemudian yang ketiga, ada metode langsung. Pada metode langsung, hal yang lebih diutamakan adalah bahasa lisan. Pembelajaran pada bahasa lisan ini lebih menekankan pada penggunaan bahasa secara langsung, bukan secara perantara. Kemudian selanjutnya ada metode membaca. Pada metode membaca, proses pembelajarannya bertujuan untuk melatih pengetahuan dan keterampilan siswa dalam membaca. Dalam metode membaca ini, siswa diajarkan terlebih dahulu untuk mengenal kata-kata yang mudah dipahami, yang kemudian akan dibentuk menjadi sebuah kalimat. Kemudian ada metode mimikri atau memorisasi. Metode mimikri lebih menekankan pada siswa untuk melakukan latihan-latihan selama proses pembelajaran yang didapatkan. Kemudian selanjutnya ada metode teori praktik. Jadi metode teori praktik ini adalah pengembangan dari metode mimikri. Dalam suatu pembelajaran tentunya tidak hanya latihan-latihan sebagai penentu seorang siswa itu paham dalam materi pembelajaran tersebut, tapi bagaimana proses pembelajaran perlu adanya praktik terhadap teori yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua ada yang namanya metode pengajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu, kemudian yang poin 1 metode ceramah. Dalam metode ceramah, metode yang paling awal digunakan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah ini dapat diartikan sebagai penjelasan dan penerangan materi oleh guru dalam kelas. Kemudian yang poin B ada metode tanya jawab. Setelah metode ceramah, kemudian guru menerapkan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk menanyakan kepada siswa tentang apa yang sudah didapatkan dari penjelasan guru dan menanyakan apa yang belum dipahami terhadap penjelasan yang sudah dipaparkan oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga ada namanya metode diskusi. Metode diskusi adalah proses melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan berhadapan muka mengenai tujuan tertentu. Metode diskusi juga sangat penting diterapkan dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya metode diskusi, suasana kelas akan menjadi lebih hangat dan menyenangkan. Tentunya timbulnya metode diskusi ini karena seorang guru memberikan sebuah masalah atau persoalan kepada siswa, yang kemudian akan dipecahkan oleh siswa. Guru kemudian memberikan waktu kepada siswa untuk memecahkan masalah. Kemudian selanjutnya ada metode bekerja kelompok. Metode bekerja kelompok sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini diartikan bagaimana seorang guru mampu mengembangkan ide dan gagasan dan terampil kreatif, serta bagaimana dalam proses pelajaran sehingga mampu menghasilkan sesuatu. Kemudian ada yang terakhir ada metode eksperimen. Metode eksperimen digunakan apabila seorang siswa memiliki tugas untuk membuktikan suatu hukum, kaidah, dan membuat laporan eksperimen. Sekian dari penyaji yang kedua dan akan dilanjutkan oleh pengaji yang ketiga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Rihana. Sebagai penyaji 3 akan menyampaikan tentang strategi dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Strategi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan peserta didik. Kedua komponen ini harus ada dalam kegiatan strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan yang ditentukan dan diinginkan. Nah, strategi pembelajaran ini dapat meliputi kegiatan guru dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sampai kepada evaluasi yang akan dicapai. Adapun beberapa strategi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, strategi mengulang.
Strategi mengulang adalah suatu strategi yang lebih menekankan untuk mengingat dalam waktu jangka pendek. Jadi strategi ini bertujuan untuk memperkuat informasi yang sudah didapatkan dari luar, sehingga ketika melakukan kegiatan membaca, siswa menjadi lebih ingat dan juga lebih paham. Contohnya, ketika guru menjelaskan materi dan memberikan bahan bacaan kepada siswa, maka materi yang sudah dijelaskan akan diperbuat dengan kegiatan membaca, seperti menemukan ide-ide pokok setiap paragraf dan sebagainya. Sehingga dengan melakukan pengulangan, maka siswa menjadi lebih ingat. Yang kedua, strategi elaborasi. Ini merupakan suatu strategi di mana siswa diberikan informasi tambahan secara lebih mendalam. Ketika informasi baru yang dijelaskan membuat proses pembelajaran siswa menjadi lebih bermakna. Jadi, siswa menyimpan informasi yang diterimanya menjadi memori jangka panjang. Kemudian yang ketiga, strategi organisasi. Strategi organisasi ini adalah suatu strategi di mana siswa akan mengorganisasikan setiap sub-sub materi pembelajaran yang akan dipelajari. Jadi ketika siswa menganalisis suatu bahasan, maka siswa harus membuat apa yang menjadi garis besar dalam bahasan tersebut. Dan kemudian siswa menghubungkan antara semua topik, ide, dan juga gagasan dengan gagasan utamanya. Dan yang terakhir, strategi metakognitif. Strategi ini merupakan suatu strategi di mana guru akan menggunakan kegiatan pembelajaran menjadi 3 tahap, yaitu perencanaan, pemantauan, dan penilaian. Jadi guru merencanakan tugas yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian setelah siswa diberikan tugas, maka tahap selanjutnya adalah guru akan memantau proses pembelajaran selama siswa mengerjakan tugas. Setelah itu, dari hasil pemantauan, maka guru bisa menentukan penilaian terhadap masing-masing siswa tersebut. Selanjutnya, teknik pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Teknik adalah cara dan upaya yang digunakan oleh seorang guru dalam proses kegiatan pembelajaran. Teknik pembelajaran ini biasanya lebih dikaitkan dengan penyajian bahan ajar atau materi di kelas. Jadi teknik ini juga berhubungan dengan bagaimana mengimplementasikan suatu metode. Contohnya saja dalam metode ceramah, yaitu di sini bagaimana cara yang harus dilakukan oleh seorang guru agar metode ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien, bahkan siswa tidak bosan dalam pembelajaran tersebut dan pembelajarannya juga lebih menyenangkan. Adapun macam-macam teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, teknik tanya jawab. Teknik tanya jawab ini merupakan suatu teknik yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa memiliki semangat untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya. Adapun pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya tersebut terhadap materi pelajaran yang sudah diajarkan. Jadi guru mengulang pelajaran yang sebelumnya dengan cara menanyakan kepada siswa apakah siswa sudah belajar di rumah mengenai materi yang sudah dibelajarkan sebelumnya. Sehingga dengan begitu proses pembelajaran yang dilakukan siswa menjadi lebih bermakna, mendalam, dan lebih meluas. Yang kedua, teknik pemberian tugas. Ini merupakan suatu teknik di mana siswa diberikan kesempatan untuk menjawab soal sesuai dengan petunjuk yang sudah dijelaskan oleh guru. Kemudian siswa akan mempertanggungjawabkan jawaban yang sudah mereka kerjakan dan bagaimana proses selama mengerjakannya. Sehingga teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih banyak belajar secara meluas. Dan yang ketiga, teknik latihan dan praktik. Teknik latihan ini adalah suatu teknik yang bertujuan untuk membuat siswa menjadi lebih terampil sehingga siswa mampu untuk mempraktikkan keterampilan yang sudah dilatih dan dikembangkan. Hal ini bertujuan agar siswa lebih menjadi terampil dan mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Dan yang keempat, teknik simulasi. Teknik simulasi adalah suatu teknik di mana siswa akan belajar dalam meningkatkan keterampilannya dengan melalui proses latihan dan juga peniruan. Jadi untuk memperoleh keterampilan, maka siswa harus dihadapkan langsung atau dia langsung terlibat dalam situasi dan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, teknik inquiry. Ini adalah suatu teknik pembelajaran yang lebih menekankan untuk siswa lebih aktif dalam menemukan suatu pemecahan masalah, sehingga guru hanya sebagai fasilitator dan menyediakan sarana dalam mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang keenam, teknik karya wisata. Teknik ini merupakan suatu teknik pembelajaran yang diajarkan di luar kelas. Jadi guru akan mengajak siswa ke suatu tempat untuk meneliti suatu objek yang akan diteliti untuk melakukan peninjauan dan penelitian. Sehingga proses pembelajaran yang dialami siswa menjadi lebih efektif dan lebih bermakna dalam pembelajarannya.
Kemudian yang terakhir adalah teknik eksperimen. Ini merupakan suatu teknik pembelajaran yang bertujuan agar siswa lebih terampil dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi guru akan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan suatu percobaan. Nah, kemudian setelah selesai, siswa akan menyimpulkan hasil percobaannya sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat penyaji 3 sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.